Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? Did you feel happy at home today? I hope so. Today we will continue our lesson with this video. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini pembelajaran kita memasuki tema 6, subtema 1. Nah, Miss Ira akan menjelaskan bagaimana cara menulis huruf tegak bersambung, tata tertib di sekolah, dan macam-macam alat ukur berat. Sebelumnya, Miss Ira punya cerita buat anak-anak. Nah, hari ini Nina dan teman-temannya masuk kembali ke sekolah. Berbeda dengan kita ya, yang sampai hari ini belum bisa berangkat sekolah. Tapi tidak apa-apa anak-anak, kalian harus tetap semangat belajar di rumah. Nah, di hari pertama masuk sekolah, Nina dan teman-temannya akan belajar menulis huruf tegak bersambung. Apakah kalian masih ingat cara menulis huruf tegak bersambung? Nah, sebelum kita belajar, Miss Ira akan menuntun kalian untuk menulis huruf tegak bersambung dengan benar. Dari mulai huruf A sampai huruf Z. Simak video berikut ya. Nah anak-anak, untuk menulis huruf tegak bersambung, kita akan menggunakan buku halus ya. Untuk buku halusnya terdiri dari 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti untuk penulisan huruf kecil, kalian harus memperhatikan titik ya. Jadi nanti huruf kecilnya kita tulis pada titik baris yang ada titiknya. Sedangkan huruf besarnya kita gunakan di baris jumlahnya ada 3. 1, 2, 3 ya. Coba perhatikan Miss. Kita mulai dari huruf A ya. Huruf A dimulai dari baris pertama sampai baris ketiga yang ada titiknya. Nah, seperti ini. Dibuat ada talinya. Kemudian huruf A kecil ditulis hanya di baris ketiga saja. Lalu ada talinya ya. Kemudian huruf yang kedua huruf B. B besar dimulai dari baris pertama lagi sampai baris ketiga. Lalu B kecil dari baris ketiga ditarik ke atas ya sampai baris pertama dan diberi tali juga. Selanjutnya huruf C. C besar 3 baris, lalu C kecil di baris ketiga, D besar 3 baris, lalu D kecil hanya sampai di baris kedua ya anak-anak. Nah, sampai di baris kedua lalu diberi tali. Seperti itu ya anak-anak. Cukup Miss Ira memberi contoh sampai huruf D. Untuk huruf yang lainnya nanti bisa kita lihat di slide yang akan Miss Ira kirimkan. Nah anak-anak, siapa di antara kalian yang sudah kangen ke sekolah dan pakai seragam sekolah? Seperti gambar berikut, coba kita lihat ya. Made dan Tony. Nah, ini adalah seragam sekolah Made dan Tony. Tetapi coba anak-anak perhatikan, yang mana di antara kedua gambar ini yang menggunakan seragam dengan benar? Manakah di antara mereka yang menunjukkan bahwa saat menggunakan seragam itu harus rapi, sebagai bukti bahwa siswa harus menaati peraturan sekolah? Coba kalian tebak, yang mana gambar yang benar, Made atau Tony? Nah, anak-anak, berpakaian seragam dengan rapi adalah salah satu aturan atau tata tertib di sekolah. Tata tertib di sekolah adalah peraturan yang harus ditaati oleh seluruh siswa dan warga sekolah. Nah, tata tertib apa saja sih yang harus ditaati oleh kalian sebagai siswa di sekolah? Antara lain, yang pertama, memakai seragam dengan rapi. Yang kedua, masuk kelas dengan tertib. Yang ketiga, meminta izin sebelum keluar kelas. Siapa ayo yang masih ingat bagaimana caranya meminta izin kepada bapak atau ibu guru ketika ingin meninggalkan kelas? Ada yang ingat? Ya, contohnya kalau kalian ingin ke kamar mandi. May I wash my hand, miss?
Atau may I wash my hands, sir? Masih ingat? Ya. Dan yang terakhir adalah yang keempat, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nah, anak-anak, sebenarnya masih banyak sekali tata tertib atau aturan lainnya. Coba kalian sebutkan tata tertib atau aturan lain yang kalian tahu. Anak-anak, setelah tadi kita belajar bagaimana cara menulis huruf tegak bersambung dan tata tertib atau aturan di sekolah. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara mengukur berat sebuah benda. Tahukah kalian berapa berat kalian, anak-anak? Ada yang tahu beratnya berapa? Nah, jika ingin menimbang berat badan, kalian menggunakan apa? Ya, timbangan badan. Nih, Miss Ira sudah memiliki alatnya, yaitu timbangan badan. Tetapi yang Miss Ira bawa ini adalah timbangan badan manual, ya. Jadi angkanya harus kita lihat untuk menunjukkan berapa berat badan kita. Dan ada lagi satunya, yaitu timbangan badan digital. Apabila kita naik ke timbangan badan tersebut, maka angkanya langsung terlihat, ya. Baik. Timbangan badan ini, anak-anak, adalah salah satu alat untuk mengukur berat benda. Selain timbangan, masih banyak lagi alat ukur berat lainnya. Antara lain, ada timbangan dapur. Nah, timbangan dapur ini biasanya digunakan untuk menimbang tepung, gula, telur, dan lain-lain. Kemudian ada timbangan digital, ya, seperti tadi yang sudah Miss Ira sebutkan di awal, ya. Ada juga timbangan duduk. Timbangan duduk itu apa ya? Yaitu timbangan untuk mengukur berat yang lebih berat lagi. Contohnya kalau mama kalian belanja ke pasar, menimbang daging, menimbang ikan, nah bisa menggunakan timbangan duduk. Nah, anak-anak, yang terakhir ada timbangan bayi. Timbangan bayi khusus digunakan untuk menimbang adik bayi. Siapa yang di rumahnya punya adik bayi? Nah, timbangan ini biasanya untuk menimbang anak di bawah usia 5 tahun, ya, atau yang masih bayi sampai usia 3 tahun saja. Kalau lebih dari itu, maka menggunakan timbangan berat badan biasa. Baik, anak-anak, dari semua contoh yang Miss Ira sebutkan, timbangan mana yang pernah kalian gunakan? Dan untuk menimbang apa saja timbangan tersebut? Coba kalian tuliskan jenis timbangan yang pernah kalian gunakan di buku tulis halus kalian masing-masing dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Okay, class, that's all our lesson today. Let's review our lesson. Today we have learned about 3 things. Yang pertama, menulis huruf tegak bersambung. Yang kedua, tata tertib atau aturan di sekolah. Yang ketiga, alat ukur berat. Let's close our meeting today by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.